warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Nur Ara. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dari bahasa Indonesia, manfaat mempelajari bahasa Indonesia, serta menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Oke, sebelum masuk ke materi yang pertama, kita akan ulas kembali perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa bahasa Indonesia lahir atau berakal dari bahasa Melayu yang telah digunakan berabad-abad tahun yang lalu. Perkembangan bahasa Indonesia ini telah dimulai sejak awal abad ke-20 dan resmi ditetapkan atau digunakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua di Batavia. Keputusan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan bagian dari sumpah atau ikrar yang bertujuan untuk mempersatukan beragam etnis atau suku bangsa yang ada di tanah air Indonesia ini. Baik, masuk ke materi fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki fungsi, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri melalui bahasa. Yang kedua, yaitu sebagai alat komunikasi. Seperti yang telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Dengan menguasai bahasa, suatu bangsa memudahkan seseorang atau individu untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bahasanya tersebut. Yang keempat, yaitu bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Sebagai contohnya yaitu buku-buku pelajaran, ceramah agama, dan mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Itu semua adalah fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Secara tidak langsung, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita telah menghargai sejarah dan meningkatkan cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua yaitu melestarikan bahasa. Dengan belajar bahasa Indonesia, secara tidak sadar kita ikut dalam bagian melestarikan bahasa itu sendiri. Yang ketiga yaitu mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang telah kita ketahui, sebagian besar sumber informasi dan ilmu pengetahuan, terutama karya tulis ilmiah, semuanya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu mengasah nalar dan logika. Sebagai contoh, di saat kita menulis atau membaca, secara tidak sadar kita akan berusaha memahami makna dari setiap kata atau kalimat yang kita baca, agar dapat menyerap informasi secara sempurna. Yang keenam yaitu munculnya ide-ide baru. Dalam sebuah survei menyatakan bahwa mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya kosakata, akan menumbuhkan seseorang lebih mudah dalam mendapatkan ide atau gagasan yang baru. Yang ketujuh yaitu membentuk kepribadian. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita akan dihormati oleh orang lain karena kita telah mencerminkan kesopanan dan santunan dalam berbahasa. Yang berikutnya yaitu mengurangi rasa gugup.
Dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menambah kosakata-kosakata yang telah kita miliki, itu akan mengurangi rasa gugup kita dan menjadikan kita lebih percaya diri lagi untuk menyampaikan suatu informasi di depan umum atau orang banyak. Itulah tadi beberapa manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia. Baik, masuk materi yang berikutnya, yaitu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai sifat keilmuannya. Ragam bahasa ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa ilmiah lisan dan ragam bahasa ilmiah tulisan. Ragam bahasa ilmiah lisan. Ragam bahasa ilmiah lisan merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa pada saat berkomunikasi. Contohnya yaitu seorang guru sedang menjelaskan suatu materi kepada siswanya, atau pada saat seseorang berpidato atau menyampaikan sambutannya. Itu semua merupakan penggunaan atau penerapan ragam bahasa secara lisan. Yang kedua yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Sebagai contoh penerapannya yaitu biasanya banyak ditemukan di saat penulisan proposal, laporan, penelitian, atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kurangnya, itu karena hilaf dan kebodohan ilmu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you guys.